Karena kain piring Kasela ini kita katakan sudah mendunia. Dan kami sudah fashion show di Jepang sudah 2 kali untuk kain tenun piring Kasela, khususnya di Pewaran Alam sama Turki dan Dubai. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, RG, dan saya berada di Sentosa Sasak Tenun yang sangat populer dan sangat dikenal di wilayah Lombok. Beliau adalah sosok pemuda yang patut kita apresiasi dan perlu kita banyak belajar dari beliau. Nah, hari ini saya akan ngobrol ringan bagaimana tantangan-tantangannya sehingga mencapai kesuksesan, mampu membawa nama Lombok NTB pada umumnya dengan kreativitas dan produk-produk yang dia miliki dan cukup kreatif, saya rasa semakin berkembang. Beliau adalah Pak Maliki. Assalamualaikum Pak Maliki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah begini Pak Maliki, belajar dari mana sehingga bisa membuat kain tenun seperti ini? Awalnya seperti apa dulu? Awalnya begini, kerajinan tenun atau kain tenun yang ada di Piring Kasela yang saya kembangkan ini adalah salah satu kerajinan turun-temurun dari luhur. Nah, jadi ini salah satu kerajinan yang perlu kami kembangkan dan perlu kami lestarikan. Karena ini adalah salah satu ikon dari desa kami, adalah salah satu kain tenun Piring Kasela. Namun dulunya kain tenun Piring Kasela ini jarang orang-orang instansi yang lirik. Hanya kain ini dipakai untuk jadi acara keagamaan, ritual adat, dan dipakai untuk sendiri saja. Nah, jadi orang-orang dinas ataupun yang lainnya jarang yang menyentuh. Namun di saat seperti itu saya langsung terjun untuk mengangkat bagaimana sih kain tenun Piring Kasela ini bisa dikenal oleh seluruh orang. Bagaimana sih cara pengelolaannya, bagaimana sih cara pengembangannya, bagaimana sih cara pemasarannya, dan bagaimana sih cara produksinya yang bagus, yang berkelas, dan bisa kita jual sampai ke luar negeri. Sejak kapan itu dimulai? Saya memang menggarap tenun ini sudah mulai dari 95. Pak Maliki waktu itu usia berapa ya? Saya masih SMP. Mas agak imut-imutnya. Iya, masih SMP kelas 2 itu sudah mulai cetus pikiran untuk ingin gabung di dunia industri tenun. Wow. Sebenarnya sih tenun ini kan pekerjaan seorang perempuan. Namanya ini adalah tenun adalah pekerjaan rumah tanggaan kalau disebut sama orang lah gitu. Nah, karena zaman dulu itu tenun ini bukan salah satu pekerjaan yang bisa menampung kehidupan dulunya. Dulu ini. Tapi sekarang malahan tenun ini yang bisa menjadi salah satu pekerjaan utama bagi masyarakat yang ada di desa Piring Kasela ini. Dan salah satu bisa menampung kehidupan mereka. Kalau kita lihat di masyarakat begini, bagaimana dia mulai membangun kerjasama dengan masyarakat, apa langkah yang dilakukan sehingga masyarakat antusias, bagaimana cara mengajar mereka? Saya di sini di masyarakat itu istilahnya nyembrungkan diri dulu di masyarakat, mendekatkan diri dulu ke masyarakat. Ya belum dikenal nih kan sama siapapun kan? Kita kenalkan diri dulu sama masyarakat setelah mendekati diri. Jadi soalnya susah kita mencari kepercayaan orang. Jadi kita harus itu istilahnya itu bergaul dulu sama masyarakat, dia lihat kita bagaimana sikap perilaku tabiat kita. Nah, jadi saya di sana membina kelompok tenun ini. Pertama itu saya mengrekrut 15 orang. Awalnya 15 orang. Itu pertama saya bina. Saya ajar membuat motif, saya ajar membuat kain yang berkualitas, yang bisa dipasarkan baik lokal ataupun luar negeri. Nah, itu saya bina yang 15 ini gitu. Nah, di saat-saat itu memang namanya membina satu organisasi sangat luar biasa, cobaan dan rintangan. Namun pada saat itu saya tidak merasa lemah. Jatuh tetap bangun, jatuh tetap bangun. Nah, jadi saya tidak akan lemah karena ini ada salah satu peluang usaha bagi saya, dan salah satu ini langkah saya untuk merubah SDM masyarakat yang ada di kampung saya, terutama sekali ibu-ibu yang mengambil uang BPR atau bank-bank itu dulunya banyak sekali. Namun setelah ada pembinaan dari saya dan kelompok kami ini, mereka sudah tidak ada lagi peminjaman uang di antara bank-bank kredit. Sekarang sudah berapa banyak
Sekarang kami berjumlah anggota 105. Wah, banyak sekali. Ya, jadi kami sudah mempunyai anggota 105 orang yang khusus kami buat gerai yang kami beri nama Tuturan Inges. Di mana tempat produksinya? Nah, jadi memproduksinya karena kita di sini tidak ada balai produksi, kita sebarkan ke masyarakat atau kelompok pengrajin-pengrajin kita yang sudah yang kita bina yang 105 itu kita sebarkan ke mereka. Oh, berarti masing-masing punya masing-masing alat sendiri. di rumah masing-masing. Wah, mantap. Jadi kain diantar ke gerai, jadi kain diantar ke gerai. Berapa lama dia jadi? Kalau Tergantung. Itu bisa dari 2 minggu sampai 3 minggu satu kain. Wes. Kalau pabrik itu biasa Kalau sekilat pabrik, gitu. sebentar. Tapi beda kualitasnya beda kan? Beda kualitas. Apa kelebihannya kalau ini? Jadi kalau yang gedogan ini adalah timbul ciri khas dari daerah itu. Jadi kalau kita memakai tenun gedogan ini ciri khas dan etnik kain itu timbul. Jadi begitu kita pakai seperti ini, kalau keluar, oh itu kan Pringgasela, orang cepat mengenal. Betul. Yang cepat mengenal. Kalau kita memakai kain dari pabrikan atau dari orang desa luar, orang tidak akan melirik bahwa bukan itu kain Pringgasela. Karena kain Pringgasela ini kita katakan sudah mendunia. Dan kami sudah fashion show di Jepang sudah 2 kali untuk kain tenun Pringgasela, khususnya di Pewaran Alam sama Turki dan Dubai sudah. Untuk kain Pringgasela. Karena kain tenun ini sangat mendunia, pernah nggak Pak Maliki diajak atau ikut mengikuti memberikan pelatihan kepada luar daerah atau di mana dari pemerintahan provinsi pusat? Kalau itu seringkali. Sering. Nah, jadi saya salah satu juga satu instruktur untuk mengajar di bidang pewarnaan alam. Saya pernah dikontrak sama Bank Indonesia ngajar di Bima juga, dan dikontrak sama Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat di Bima, sama Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat juga di Sumbawa Besar. Dan minggu kemarin saya dikontrak sama Dinas Perindustrian Lombok Barat di Grung, itu saya ngajar di Marije Lombok Barat. Itu kemarin ini sudah 2 minggu selesai. Saya ngajar untuk pewarnaan alam. Kalau ke luar negeri? Kalau luar negeri belum. Untuk ngajarnya sih belum. Kalau mau produksi atau apanya sudah kita jalan. Oh, gitu. Produksinya di mana modelnya? Kalau maksud saya kalau produksi kita, kain-kain kita sudah menyebar. Oh, menyebar ke luar negeri. Keluar. Malahan saya ini dapat bayar dari Amerika itu untuk tas dan sepatu tenun. Wes. Ya. Dari mana bahan-bahannya Pak Maliki dapatin ini? Kalau bahan-bahan baku ini kita biasanya ada bapak angkat dari Cakra orang Cina. Jadi kita ngambil benang itu sama dia, dan karena selama COVID ini dia tidak pernah ngantar, jadi kita yang datang ke sana untuk mengambil gitu benang. Kalau yang warna alam kita warnai sendiri di sini dengan kulit-kulit kayu, daun-daunan, akar-akaran dan yang lainnya. Nah, jadi kalau yang kita beli yang di luar itu yang sudah berwarna dari pabrik. Sudah warnanya ada di pabrik. Jadi kalau yang alam, yang warna-warna pastel ini kami yang mewarnai di sini. Nah, itu keunikan dari salah satu kain kami di sini, dan ciri khas dari kain Pringgasela ini punya motif dan garis-garis di tengah. Ada filosofinya. Ya, jadi filosofinya sih banyak. Wah, dari masing-masing kain itu ada filosofinya. Makanya saya beri nama brand saya itu Tuturan. Salah satu cerita gitu, bertutur. Jadi brand saya itu namanya Tuturan. Nah, jadi di sana kita akan bertutur karena kain ini ada cerita di balik motif-motif semua kain itu. Nah, ada ceritanya gitu. Jadi ada filosofi dari masing-masing kain tersebut. Guys. Nah, jadi kalau zaman dulu kan untuk pakai ritual adat kainnya seperti ini, motifnya seperti ini. Kalau ada acara sorong serah harus pakai kain seperti ini laki-lakinya gitu. Nah, jadi kita harus buat seperti itu. Nah, jadi tetap dipakai dan tetap dikembangkan dan dijalankan sama masyarakat, sesepuh masyarakat kita di sini yang untuk kain-kain adat zaman-zaman dulu. Corak dan motif tenun Pringgasela ini sangat melekat di Pringgasela. Mulai dari sepatu dan tas gitu kan. Sejak kapan mulai mengembangkan, kan sebelumnya ini kan hanya kain-kain biasa. Jadi gini DRG, pengembangan dalam satu produk kain tenun ke produk turunan itu bermula dari pengalaman, dari permintaan bayar. Jadi kalau kita pergi pameran ke luar daerah, baik Jakarta ataupun ke Batam, kalau itu orang tidak ngerti
untuk apa kain ini, apa sih kegunaannya, dipakai di mana, dia nggak ngerti. Nah, jadi kita punya pikiran, kita punya ide, bagaimana cara kita itu membuat bahan jadi, barang jadi yang siap dipakai gitu. Nah, jadi kita punya satu ide mencetuskan itu kain ini kita buat jadi sepatu, kita buat jadi tas, kita buat jadi baju, taplak meja atau splash mat, tempat makan di hotel-hotel, sarung bantal ya kayak seperti ini gitu. Iya. Jadi ini sepertinya kain tenun ini istilahnya itu kegunaannya itu di mana-mana bisa, buat apapun juga bisa, tergantung dari kita yang bereksplor di dalam kain tenun itu membuat apa gitu. Ya, mau bisa. dijadikan sebagai Ya. apa gitu. Jadi kalau sudah jadi, orang baru lihat, oh kalau dibuat begini bagus. Nah, jadi orang bisa tercetus dia itu. Jadi kalau masih kain, mereka itu masih bingung. Nah, jadi kita tetap membuat berinovasi terus, membuat kain tenun ini berbagai bentuk dan corak model dari produk turunannya gitu. Dari sekian perjalanan Pak Maliki ini terus berkembang, sekarang produk apa saja yang ada sudah dibuat? Sekarang yang ready di sini itu kita buat tas. Tas. Kombinasi kulit, ada sepatu, ada kombinasi kulit juga, terus ada sepatu full tenun, terus ada tas tenteng atau Tas itu tenteng ya? tas kayak begini ini juga bisa. Nah, jadi ini yang kita bina pengrajin tenun kita ajar juga menjahit, kita bina mereka untuk membuat tas juga begitu. Jadi kain tenun ini serba bisa difungsikan gitulah. Nah, baik seperti ini juga sepatu contohnya ini, jadi sepatu saya kombin dengan karung goni seperti ini, ada karung goni jadi kelihatan lebih unik. Jadi ini warna dari alam dan juga kita kombinasi dengan karung goni seperti ini. Nah, ini adalah salah satu inovasi baru yang kita temukan di dalam membuat tas supaya bagaimana orang itu bisa tertarik dan terhipnotis, yang tidak mau beli jadi beli gitu. Jadi kita punya salah satu kreasi-kreasi baru di dalam tenun ini gitu. Nah, di tengah persaingan Iya, brand karena banyak. kita lihat persaingan pasar itu sangat luar biasa. Jadi bagaimana cara kita membuat kain tenun kita itu, jangan kita majang tenun sarung selendang itu saja orang bosen gitu melihatnya gitu. Tapi luar biasa memang kalau saya lihat ini kalau kualitasnya ini, tas ini sangat berkualitas super ini. Bukan KW-KW. Dan ini jenis ini hanya ada di sini. Ya, kita baru buat di sini di Sentosa Sasak Tenun ini untuk bagaimana pasarannya. Kalau memang pasarannya lancar, kita akan memproduksi banyak. Nah, jadi ini untuk awal dari kita memproduksi tas tenun yang di Sentosa Sasak Tenun. Nah, ini masih belajar, tapi alhamdulillah sudah bisa dijual. Ya, ini masih baru belajar. Ya, nah, apalagi yang dijual. Masternya Ya. cukup bagus kan. Ada juga motif khas selempangnya Pak Maliki, selendangnya. Itu ada salah satu selendang yang kita buat, itu adalah salah satu souvenir yang juga harga tidak terlalu mahal lah, biasa bisa dijangkau oleh masyarakat umum gitu. Jadi itu adalah salah satu cenderamata, tapi kita beri nama selempang atau selendang. Iya. Itu adalah seperti ini contohnya ya, seperti ini contohnya. Berapa meter biasanya dibuat? Jadi ini 1,5 meter hanya untuk dikalongkan kalau ada tamu atau kunjungan-kunjungan. Coba kira-kira saya menteri nih. Jadi seperti ini, jadi dikalongkan jaraknya seperti ini. Maaf, nah seperti ini. Nah, ini jadinya modelnya seperti itu. Ini adalah salah satu ciri khas Pringgasela. Ini adalah selendang ya. Jadi ini adalah salah satu cenderamata yang kecil untuk souvenir-souvenir bagi tamu-tamu yang datang berkunjung atau ada acara-acara kunjungan. Luar biasa. Ada, kalau kita pakai ini rasanya ada energi ya. Energi membuat kita bersemangat semakin terus, terutama buat yang jomblo-jomblo. Nah, ini terasa seperti gagah sekali ini. Karena memang kualitasnya sangat bagus. Tidak hanya bukan sekedar selempang-selempangan untuk cenderamata biasa, tapi ini adalah punya nilai-nilai yang sangat mendalam. Ini mudah jadi ya? Ya, itu diproduksi. Bisa cepat diproduksi ya? kalau itu ya, karena dia kecil. Semuanya pakai alat manual semua ya? Semua manual. Tidak ada pabrikan. Semua manual. Yes, bro, ganteng nggak kalau ini? Bagus. Kalau udah pasang begini, udah berasa itu kayak pejabat.
Itu udah pede banget rasanya, gitu. Jadi pemirsa Opsi NTB, gunakanlah produk kita di Lombok sebagai upaya kita untuk mendukung kerajinan dan aktivitas produk usaha masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Lombok. Dari perjalanan kita ngobrol dari awal tadi, kita dapat melihat tentunya angin segar dan semakin banyak yang melirik kain khas Pringgasela Lombok Timur, sehingga berbagai kegiatan dan event Sentosa Sasak Tenun ini telah banyak mengikuti event-event lomba-lomba dari lomba desainer dan penghargaan dari pemerintah pusat, kabupaten telah banyak diraihnya. Yang paling berkesan yang membuat Pak Maliki bersemangat dan bergembira itu adalah penghargaan apa saja itu dan apa saja pernah diikuti? Yang sangat penghargaan yang sangat saya terkesan di saya itu adalah yang membuat saya bisa melonjak dan bisa istilahnya naik daun lah dulunya gitu. Kita katakan itu salah satu menjadi pemuda pelopor tahun 2011 mewakili NTB. 2011 ya? Ya. Saya itu salah satu pemuda pelopor tahun 2011 mewakili NTB. Yang saya angkat itu wirausaha di kain tenun. Nah, dari sana saya merasa sangat merasa bersyukur dan sangat senang sekali bahwa percaya diri bahwa kain tenun ini loh bisa kita angkat, bisa kita presentasikan di luar dan bisa kita ceritakan di luar sampai orang bisa menjadi terkesima untuk kita ceritakan cara proses tenun dari awal sampai jadinya. Nah, makanya saya angkat dulu untuk jadi pemuda pelopornya itu saya ambil kain tenun dengan temanya wirausaha. Nah, itu salah satu penghargaan yang seperti ini yang kita dapatkan dulu. Oh, ini penghargaan semua nih? Ya, dari kementerian kan gitu. Wah, coba saya baca lihat dulu. Nah, ini yang saya pegang ini Pak Maliki dari piagam penghargaan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini ya. Apa ini? Iya. Tuan Guru Haji M. Zainul Majdi ini tahun 2011. Penghargaan kita ini dah penghargaan untuk ini dari kementerian. Wow. Tuh. Mau dapat ini susah. Kalau dapat duit gampang. Ini yang susahnya ini ya. Penghargaan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga kepada Muhammad Maliki. Ini M. Maliki Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pemuda pelopor nasional tahun 2011. Wow. Ayo siapkan diri belajar di sini. Pringgasela. Nah, jadi itu yang membuat saya terinovasi dan membuat saya menjadi semakin bersemangat untuk mengangkat dan mengembangkan kain tenun yang ada di desa Pringgasela. Jadi sekarang kita memproduksi kain tenun yang antik dan unik dan motifnya bagus, kita foto posting thread semua orang yang lihat. Jadi dari sana sekarang canggih, zamannya canggih gitu. Memanfaatkan teknologi yang ada. Iya, jadi itu yang kami pakai dan juga kami juga menjual produk kami lewat online digital. Jadi banyak juga tamu-tamu yang datang setelah kita posting produk kita itu di media sosial. Saya dari tahun 95 sampai tahun 2000 ini ya tidak pernah menyerah. Malahan saya semakin semangat Pak untuk mengangkat kain tenun ini. Ditambah dengan dukungan pemerintah. Ditambah dukung pemerintah, baik Bank Indonesia, apalagi Bank Indonesia itu sangat luar biasa. Ya, maka Bank Indonesia itu dibuatkan kami gerai atau showroom untuk penampungan produk-produk yang kami produksi dengan jumlah anggota 105 ini. Kami di sini itu digandeng oleh dinas-dinas, baik di Perindak Provinsi, di Perindak Kabupaten Lombok Timur juga, tak lepas juga, dan koperasi juga semua itu selalu menggandeng kami, memberikan kami arahan, dan juga mengajak-ajak kami studi banding ke daerah-daerah yang sudah maju. Tetapi Pak Maliki, kisaran kira-kira berapa omsetnya? Omset dari produk yang kami tampung di sini ini kita katakan awalnya kan kita punya modal 10 juta awal untuk mendirikan atau membangun satu usaha kita di sini. Alhamdulillah sekarang 10 juta ini sudah di atas rata-rata 200-an juta sampai dia 500 juta sudah masuk itu.
di modal kita ini. Nah, jadi kami sekarang juga di sini tidak meminjam di perbankan untuk modal, tetap kami kelola modal dari hasil ini. Ya, hasil ini kita putar. Kalaupun perbankan dari berbagai macam perbankan untuk menawarkan kita untuk peminjaman modal, kita masih bukannya kita sombong, kita masih menolak karena masih modal ada yang kita gulirkan atau ada yang kita kembangkan untuk sementara ini. Nah, jika tidak cukup mencukupi kan bisa saja gitu, yang lebih besar produksinya dan jadi seperti itu. Baik, itulah UMKM yang sukses ini ya, yang perlu kita contohi, yang perlu kita apresiasi. Terakhir, apa yang ingin dicapai dari semua ini? Harapan-harapan Pak Maliki? Harapan saya ini untuk tenun yang ada di Pringgasela ini, pertama itu harapan saya itu semoga kain tenun Pringgasela ini tetap berkembang dan tetap dijaga dan tetap dilestarikan, itu harapan saya. Dan kedua harapan saya itu semoga generasi-generasi baru kita ini ingin nyemplung lah di dunia tenun dan ingin belajar dan menjadi ke depan lagi contoh seperti saya lah gitu, untuk mengajak-ajak ibu-ibu ini, ibu-ibu rumah tangga ini, karena ibu-ibu di sini adalah salah satu pabrik lah kita katakan, dia memproduksi, namun kita sebagai kaula mudanya membantu mereka di dalam dunia pemasarannya. Nah, jadi itu harapan saya. Dan harapan saya yang ketiga itu adalah semoga generasi baru ini yang ada di desa, khususnya yang ada di Pringgasela ini ingin atau ikut nyemplung di dunia tenun gitu, supaya bisa membuat pewarnaan seperti saya gitu, bisa membuat motif atau seperti itu. Jadi itu adalah harapan saya kepada adik-adik kita atau generasi-generasi milenial di dunia tenun ini. Seperti itu. Saya rasa cukup. Oke, obrolan kita sangat banyak sekali yang harus kita diskusikan. Sebenarnya ingin saya tahu dari Pak Maliki. Ya, terima kasih Pak Maliki. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan karena sangat banyak sekali yang harus saya pelajari. Buat rekan-rekan sahabat penonton Opsi NTB, tentunya beliau ini juga meskipun tamatan SMP, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja. Apalagi Anda yang sudah sarjana. Nah, jadi sampai di sini Pak Maliki, terima kasih banyak dan semoga tetap berjalan, dan mari kita dukung semuanya produk-produk kita yang ada, promosikan untuk kebaikan kita bersama, untuk kesejahteraan masyarakat. Paling tidak ya dengan cara itulah mungkin kita bisa membantu beliau ini kan. Kita nggak bisa dengan cara uang kan, tapi dari mulut ke mulut kan, begitu kan. Wah, cukup luar biasa sekali. Terima kasih Pak Maliki. Sama-sama. Cuman itu ya. Sudah ya, nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungannya di galeri kami di Sentosa Sasak Tenun. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya dan juga bisa membantu kami baik di dunia pemasaran. Oh iya, sebentar lagi Pak Maliki. Satu lagi, saya dengar ceritanya Pak Maliki juga produksi kopi. Bukan produksi kopi, tapi juga di sini bisa kalau ada yang mesen gitu. Ya, jadi ada tambahan sedikit ya. Oh, gitu. Ini kopinya ya Pak Maliki. Siap, kita coba cicipi atau kita rasa dulu ya. Nah, kita rasa dulu. Mantep. Ampasnya tidak terasa dan cukup khas. Pringgasela ya. Pringgasela. Itu bukan tenun saja. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat Opsi NTB, dan sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu, dan semoga ada manfaatnya. Dan Anda yang baru saja membangun pengembangan UMKM dan usaha-usahanya, jangan pernah putus asa. Nah, seperti beliau ini. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.